Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yakni tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelumnya Ananda telah mempelajari tentang bilangan oksidasi atau biloks, dan materi tersebut akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Sehingga Ananda tolong perhatikan dan ingat kembali pembelajaran sebelumnya terkait dengan bilangan oksidasi. Redoks merupakan reaksi yang terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reduksi sendiri merupakan reaksi pengurangan atau pelepasan oksigen. Contohnya yakni CuO atau tembaga 2 sulfat ditambah H2 atau hidrogen akan menghasilkan tembaga ditambah H2O atau air, di mana atom oksigen pada CuO akan mengalami atau dilepaskan dan kemudian akan terikat dengan hidrogen membentuk H2O atau air. Selanjutnya itu reaksi yang disertai penangkapan elektron. Contohnya ini Cl2 ditambah 2 elektron, di mana Cl2 menangkap 2 elektron sehingga menjadi 2 Cl-. Selanjutnya itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contohnya Cl2 ditambah 2 elektron akan menjadi 2 Cl-, di mana Cl2 merupakan molekul unsur bebas yang nilai biloksnya yakni 0, sedangkan Cl- karena memiliki anion, maka bilangan oksidasinya yakni -1. Dari bilangan oksidasi Cl0 menjadi -1, maka mengalami penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya itu oksidasi, di mana reaksi suatu zat dengan oksigen, yaitu C ditambah O2 menjadi CO2. Selanjutnya reaksi yang disertai dengan pelepasan elektron. Contohnya Na akan menjadi Na plus ditambah elektron, di mana mengalami pelepasan elektron sebanyak 1 buah elektron. Selanjutnya itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya yakni Na menjadi Na plus ditambah elektron, di mana Na merupakan unsur bebas sehingga biloksnya merupakan 0, sedangkan Na plus memiliki kation, maka bilangan oksidasinya itu +1, yakni bilangan oksidasi dari 0 menjadi +1 mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain atau zat yang mengalami reduksi pada saat bereaksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi pada saat bereaksi. Reaksi autoredoks adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktor merupakan zat yang sama. Nah, seperti yang Anda ketahui, di mana reaksi redoks merupakan suatu reaksi yang terdapat reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, mari kita buktikan ya Nanda, apakah reaksi berikut merupakan reaksi redoks atau bukan. Di mana H2 atau hidrogen merupakan unsur bebas karena tidak berikatan dengan unsur lainnya, maka bilangan oksidasinya yakni 0. Begitu juga dengan O2 merupakan unsur bebas karena tidak berikatan dengan unsur lainnya, maka bilangan oksidasinya yakni 0. Sedangkan H2O merupakan senyawa netral yang hasilnya bilangan oksidasinya sama dengan 0. Lalu atom O memiliki bilangan oksidasi -2 karena hanya memiliki satu atom O saja, maka -2 dikali 1 sama dengan -2. Dan mari kita tentukan berapa bilangan oksidasi dari hidrogen. Karena senyawa H2O merupakan senyawa netral, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk bilangan oksidasi hidrogen sama dengan +2. Dan karena dia memiliki 2 atom hidrogen, maka +2 tersebut dibagi dengan 2, sehingga bilangan oksidasi hidrogen sama dengan +1, di mana kita samakan bilangannya, di mana hidrogen awalnya bilangan oksidasinya 0 menjadi +1, maka bilangan oksidasinya naik, maka disebut dengan reduktor. Sedangkan O2 dari 0 menjadi -2, maka
bilangan oksidasinya turun atau mengalami reduksi dan disebut dengan oksidator. Selanjutnya itu penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ini ada dengan dua cara. Yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi atau reaksi ion. Langkah-langkahnya yakni sebagai berikut: menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, menyetarakan unsur tersebut dengan koefisien yang sesuai, menentukan peningkatan bilangan oksidasi dari reduktor dan penurunan bilangan oksidasi dari oksidator, di mana jumlah perubahan Bilox sama dengan jumlah atom dikali perubahannya. Menentukan koefisien yang sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Menyetarakan muatan dengan menambahkan H+ atau suasana asam atau OH- suasana basa. Menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O bila ada persamaan bukan dalam bentuk reaksi ion. Usahakan diubah dulu ke dalam bentuk reaksi ion. Selanjutnya itu cara kedua yaitu penyetaraan setengah reaksi atau ion elektron, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Tuliskan masing-masing setengah reaksinya, setarakan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, setarakan oksigen dan kemudian hidrogen dengan ketentuan, larutan asam atau netral, tambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kekurangan 1 atom oksigen pada ruas yang kekurangan oksigen tersebut. Setarakan H dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang lain. Larutan basa, tambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kelebihan 1 atom oksigen pada ruas kelebihan oksigen tersebut. Setarakan H dengan menambahkan ion OH- pada ruas yang lain. Selanjutnya itu setarakan muatan dengan menambahkan elektron dengan jumlah yang sesuai. Bila reaksi oksidasi, tambahkan elektron di ruas kanan. Bila reaksi reduksi, tambahkan elektron di ruas kiri. Selanjutnya itu setarakan jumlah elektron, kemudian selesaikan persamaan. Berikut merupakan contoh bagaimana penyetaraan reaksi redoks. Metode penyetaraan Bilox ini berdasarkan dari kekekalan muatan, yaitu kenaikan Bilox karena oksidasi dan penurunan Bilox karena reduksi harus sama. Untuk mudahnya langsung saja kita lihat contoh berikut. Setarakan reaksi zinc dengan HNO3 menjadi zinc NO3 2 kali tambah NH4NO3 tambah H2O. Tahap pertama yaitu menentukan Bilox atom yang Biloxnya mengalami perubahan. Dalam hal ini adalah Zn dan N. Kita tuliskan semua Biloxnya di sini. Di sisi reaktan, Biloxnya zinc adalah 0 dan N adalah plus 5. Dan di sisi produk, zinc itu 2 dan N minus 3. Setelah itu, kita menentukan pasangan oksidator dan reduktor. Dalam hal ini biasanya atom yang sama. Jadi oksidasi adalah zinc dari 0 ke plus 2 dan reduksi adalah nitrogen dari plus 5 ke minus 3. Setelah itu, kita menentukan perubahan Bilox dan mencetarakannya. Perubahan Bilox di sini adalah minus 8 untuk N dan plus 2 untuk zinc. Untuk menyamakan kenaikan dan penurunan Bilox di sini, yang N kita kali 1 dan yang zinc kita kali 4. Jadi keduanya sama dengan 8. Hasil perkalian ini menjadi koefisien senyawa tersebut. Jadi sekarang kita mendapat 4 zinc tambah HNO3 menjadi 4 zinc NO3 2 kali tambah NH4NO3 tambah H2O. Setelah itu kita mulai setarain dari nitrogen dulu. Di sisi kanan ada 10N. Jadi kita setarakan dengan 10HNO3 di sisi kiri. Setelah itu atom oksigen. Sekarang ada 30 atom di kiri dan 28 di kanan. Kita setarakan dengan 3H2O di sini. Setelah itu kita cek jumlah hidrogen. Ada 10 di sisi kiri dan 10 di sisi kanan. Artinya reaksi ini sudah setara. Untuk menjelaskan metode ini, kita pakai contoh. Br- tambah NO4- menjadi Br2 tambah Mn2+. Pertama, kita pisahkan menjadi setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi di sini adalah Br- menjadi Br2. Untuk menyetarakannya, kita tinggal butuh 2 Br- di sini. Setelah itu, setarakan muatan dengan menambahkan 2 elektron di sisi kanan. Untuk reaksi reduksi adalah MnO4- menjadi Mn2+. Untuk hal ini, setarakan oksigen dengan menambahkan 4H2O di sisi kanan. Setelah itu, kita setarakan hidrogen dengan menambahkan 8H+ di sisi kiri.
Habis itu kita setarakan muatan, jadi butuhnya 5 elektron di sisi kiri. Setelah itu, kita jumlahkan kedua setengah reaksi ini. Untuk menjumlahkan, kita perlu menyamakan banyaknya elektron di kedua ruas. Jadi kali 5 untuk yang oksidasi dan kali 2 untuk yang reduksi. Hasilnya adalah 10 Br- tambah 2 MnO4- tambah 16H+, menjadi 5 Br2 tambah 2 Mn2+ tambah 8 H2O. Reaksi ini di sini sudah setara. Kondisi untuk setengah reaksi bisa juga keadaannya basa atau netral. Mari kita pakai contoh Cn- tambah MnO4- menjadi CnO- tambah MnO2. Pertama, caranya tetap sama. Kita bisa jadi reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasinya adalah Cn- menjadi CnO-. Tetap sama, kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O di sisi kiri. Setelah itu kita setarakan jumlah H dengan menambah 2H+ di sisi kanan. Setarakan muatan dengan menambahkan 2 elektron di sisi kanan. Untuk reaksi reduksi adalah MnO4- menjadi MnO2. Pertama, kita setarakan dengan 2 H2O di sisi kanan. Setarakan jumlah hidrogen dengan 4H+ di sisi kiri. Setelah itu kita setarakan muatan yang berarti 3 elektron di sisi kiri. Sekarang kita jumlahkan kedua persamaan ini. Untuk menyamakan jumlah elektron, reaksi oksidasi kita kali 3 dan yang reduksi kali 2. Jadinya 3 Cn- tambah 3 H2O tambah 2 MnO4- tambah 8H+ menjadi 3 CnO- tambah 6H+ tambah 2 MnO2 tambah 4 H2O. Di kedua sisi terdapat H+ dan H2O. Jadi kita bisa menghilangkan di salah satu ruas menjadi 3 Cn- tambah 2 MnO4- tambah 2H+ menjadi 3 CnO- tambah 2 MnO2 tambah H2O. Karena dalam keadaan basa, H+ harus dinetralkan dengan menambahkan 2 OH- di sini. Penambahan ini akan menghasilkan air. Sekali lagi, karena air ada di dua sisi, kita bisa menghilangkan salah satu sisi sehingga persamaannya menjadi 3 Cn- tambah 2 MnO4- tambah H2O menjadi 3 CnO- tambah 2 MnO2.